Cerita bersambung. Pendekar dari Puncak Merapi. Part 11. Karangan Ki Kusumo. Ternyata benar apa yang menjadi kecurigaan Bopo Jati. Orang gila yang tadi siang diusir dari Pedukuhan dengan mengarahkan dia masuk ke hutan di utara Pedukuhan adalah orang yang datang kembali mengambil kulit harimau belang. Setelah diusir dari Pedukuhan dan diarahkan oleh penjaga masuk hutan, ia bertemu dengan temannya yang adalah adik perguruan yang telah menunggunya di tengah hutan sambil berburu binatang untuk makan siang. Setelah mereka tahu kalau ada kulit harimau belang di halaman rumah Bopo Jati, mereka membuat rencana untuk mengambil kulit harimau belang yang dipentang dijemur di halaman rumah Bopo Jati. Mereka adalah dua murid dari perguruan Macan Loreng yang perguruannya berada di lereng Merapi Merbabu sekitar wilayah hutan Ngablak. Harimau belang itu adalah piaraan gurunya Ki Sumo Gunung, seorang yang memiliki ilmu aliran hitam yang mumpuni di wilayah tersebut. Sepasang harimau yang menyerang Ningrum adalah piaraan kesayangan yang kebetulan berkeliaran sampai lereng selatan Gunung Merapi. Betapa marahnya guru ketika tahu kalau hanya seekor harimau yang kembali pulang ke Padepokan. Ia memerintahkan murid-muridnya menyebar di sekitar lereng Merapi dan Merbabu untuk menemukan harimau tersebut. Muridnya yang mencari di lereng selatan Merapi mendapat cerita dari penduduk di sekitar Pedukuhan Lohwatu tentang serangan harimau belang yang berhasil dibunuh oleh seorang pemuda bernama Pandu. Berdasarkan informasi tersebut, kedua murid Simo Gunung yaitu Simo Barong dan Simo Gempal membuat rencana untuk menyelidiki hal tersebut di Pedukuhan Lohwatu. Simo Barong berpura-pura jadi penjual keliling yang bertugas memetakan jalan-jalan yang ada. Sedangkan Simo Gempal yang badannya memang gempal menjadi orang gila yang menyelidiki keberadaan rumah Ningrum. Setelah mereka menyelesaikan penyelidikan, kemudian mereka merencanakan akan mengambil kulit harimau tersebut pada malam hari sebagai bukti kepada gurunya. Yang satu orang bertugas mengambil dan yang satu orang mengawasi kalau terjadi pergerakan yang membahayakan. Apabila berhasil, mereka akan segera melarikan diri dan tidak menimbulkan keributan. Hanya akan memberi ancaman bahwa setelah mereka berlari berpencar menuju titik kumpul di sebelah timur hutan Talun. Dengan kejadian itu, Bopo Jati dan Ki Seto beserta pengawalnya membuat rencana untuk mengamankan wilayah Pedukuhan. Sesuai petunjuk dari Bopo Jati, semua harus bersiap dan waspada karena ancaman tadi bukan main-main. Bopo Jati sedikit banyak tahu tentang gerombolan tersebut yang sangat ganas
kasar dan sering membuat keonaran, bahkan tega untuk membunuh tanpa rasa bersalah. Gerombolan macan loreng memang terkenal dengan perilaku yang tidak baik, kadang bahkan merampok di kawasan hutan Talun yang merupakan jalur pintas bagian barat Merapi, Merbabu, dan bagian timur. Jalur itu sering dilewati rombongan pedagang. Mereka harus rame-rame berjalan dengan menyewa jasa para jagoan untuk mengawal mereka melewati lembah Merapi, Merbabu. Memang sekali-sekali ada prajurit kerajaan yang melintas jalur tersebut untuk memberi rasa aman penduduk kerajaan yang melewatinya. Popo Jati juga menyarankan agar menghubungi pedukuhan sekitar untuk bersedia membantu mengirimkan tenaga bila mana dibutuhkan. Selain itu, mereka juga mesti mengetahui bahwa serangan bisa sewaktu-waktu terjadi, sehingga mereka juga perlu mengetatkan penjagaan di wilayah pedukuhannya masing-masing. Karena dikhawatirkan gerombolan macan loreng akan membalas dendam dengan menyerang wilayah lereng selatan Merapi. Popo Jati sendiri dengan kedua putranya akan mengunjungi Pandu untuk berterima kasih dan minta bantuan pada Pandu untuk ikut membantu padukuhan Lohwatu menghadapi bahaya pada malam bulan purnama bulan depan. Selain itu, Popo Jati akan meningkatkan latihan kanuragan dan strategi tempur bagi para pemuda di pedukuhan Lohwatu. Karena diyakini gerombolan macan loreng tidak akan main-main, meskipun sebenarnya bukan mereka yang salah. Mereka hanya mempertahankan diri dari serangan harimau ganas tersebut. Tetapi gerombolan itu tidak akan peduli. Yang penting bagi mereka membalas dendam. Bersambung.